AI ini tuh sebenarnya seperti bayi yang baru lahir gitu ya. Heeh. Jadi dia itu punya otak lah kita bilang kosong gitu ya. Dan kita memberi training ke si AI ini. eh, jadi misalnya contoh kita mau ngasih tahu bahwa, hey AI, kamu harus bisa mendeteksi lobang loh Mhm. gitu. Nah lobang itu kan pasti banyak tipe-tipe lobang gitu Iya ya. iya. Bentuk-bentuk lobang, semua tipe lobang itu kita kenalkan ke si AI itu. Halo Sobat Bina Marga, senang sekali kita berjumpa kembali bersama saya Rahma Hayuding Diah di Bincang Jalan dan Jembatan bersama narasumber kita, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 ada Ibu Rin Marlia. Ini adalah part 2 ya. Part satunya harus nonton karena ini seru banget, kita udah mulai membahas pemanfaatkan teknologi AI ya Bu Rin ya. Ya Mbak Rahma. Jadi di sini Bu Rin akan menjelaskan lebih detail lagi karena kita juga pengen tahu lebih jauh Ibu, peran teknologi AI ini, terutama kalau di yang part 1 kan mungkin secara general gitu ya Umum, tadi, secara umum Ibu secara jelaskan. umum. Nah ini kalau dalam pemeliharaan rutin jalan, Ya, itu gambaran prosesnya itu apa dulu sih Bu? ya. Jadi memang dalam pemeliharaan atau pemrograman pemeliharaan rutin jalan itu pasti kita diawali dengan proses survei. Hmm. Survei kondisi jalan sehingga kita bisa tahu nih mana-mana lokasi yang perlu dilakukan penanganan, mana-mana lokasi yang ada lubang, mana-mana lokasi yang ada retak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam proses pengumpulan data kerusakan jalan ini kita itu memakai kamera gitu ya. Kita bisa bilang misalnya action cam gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Nah, dengan ada resolusi minimalnya Mbak, itu 1280 kali 1920 piksel gitu ya, atau setara dengan full HD video. Mm-mm, Nah, itu kameranya khusus. Nah, nanti kameranya ini ditaruh di atas kap mobil. mm-mm. Nah, itu di posisi dari sudutnya si kamera itu harus bisa kita optimalkan supaya dia bisa mengcapture permukaan jalannya itu. Jadi dia bisa melihat gitu ya permukaan jalannya, jadi sehingga dia bisa mendeteksi itu nanti kerusakan-kerusakan jalan pada saat si kamera ini si mobilnya itu berjalan Iya, gitu. iya. Nah, kemudian si kendaraan ini tadi itu berjalan di satu lajur yang sama. Mm-mm. Terus dengan kecepatan maksimum tuh 60 km per jam. Jadi dia juga ada syaratnya gitu Mm-mm. ya. Nah, kendaraan itu harus konsisten berjalan. Jadi dia nggak boleh tiba-tiba berhenti di traffic light gitu. Iya, Nggak boleh gitu. iya, Jadi iya, iya, mungkin iya. itu harus diulang gitu Uh-uh. ya. Nah, kemudian setelah video itu terkumpul, kan kita banyak tuh di video itu dia deteksi macam-macam jenis kerusakan Mm-mm. jalannya. Kemudian setelah terkumpul ini dianalisa oleh si AI tadi, Mm-mm. kemudian kita buat laporan ya, laporan kerusakan-kerusakan jalan yang sudah kita survei tadi Mm-mm. gitu ya. Lengkap tuh nanti outputnya dari si hasil pengolahan AI ini keluar. Jadi berupa lokasi gitu ya, lokasi untuk kerusakannya, luasannya, terus jenis kerusakannya seperti apa. Nah, ini biar bisa kita melakukan program untuk pemeliharaan, penanganan pemeliharaan ataupun untuk melaksanakan perbaikannya gitu. Mhm, mhm. Nah, di sini juga ada dapat satu parameter ya atau indikator yang ditunjukkan dengan Pavement Condition Index atau Mhm. PCI itu dengan skala 1/100 gitu. Nah, jadi output dari si AI ini itu digunakan sebagai data dukung, Mbak, untuk perencanaan sampai dengan pelaksanaan untuk pemeliharaan rutin jalan Mhm. gitu. Bentar-bentar, berarti AI ini dia bisa tahu jenis-jenis kerusakan jalannya itu seperti apa. Jadi sejauh mana nih Bu, pengenalan yang bisa diketahui oleh si AI ini? Ya, jadi AI ini tuh sebenarnya seperti bayi yang baru lahir gitu ya. Heeh. Jadi dia itu punya otak lah kita bilang kosong gitu ya. Dan kita memberi training ke si AI ini. eh, jadi misalnya contoh kita mau ngasih tahu bahwa, hey AI, kamu harus bisa mendeteksi lobang loh Mhm. gitu. Nah lobang itu kan pasti banyak
tipe-tipe lubang gitu Iya, ya. iya. Bentuk-bentuk lubang. Semua tipe lubang itu kita kenalkan ke si AI itu. Kita training si AI itu. Iya. Nah, kalau misalnya ada tipe lubang yang dia belum pernah kenal, dia nggak akan kenal itu, dia nggak akan mendetek itu gitu. Jadi semakin banyak data yang kita kasih ke si AI itu, semakin si AI itu jadi lebih canggih gitu ya. Nah, di sini kita itu sudah mengenalkan si AI itu sebanyak 12 jenis kerusakan. 12 jenis kerusakan ya. Jadi mulai dari lobang, terus retak buaya, retak memanjang, melintang gitu ya. Untuk baik itu untuk aspal, perkerasan aspal maupun perkerasan rigid. Kalau rigid kita ada misalnya gompel, terus sudah gitu panel pecah, retak susut dan lain sebagainya. Jadi selain kerusakan pada perkerasan jalan, AI ini juga kita training supaya dia bisa untuk melihat marka jalan yang sudah pudar gitu ya. Jadi kan banyak nih marka-marka yang kita pasang dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun itu udah mulai pudar dan harus dipasang kembali. Dia juga bisa udah mendeteksi karena dia juga udah belajar. Kemudian juga dia bisa mendeteksi beda tinggi bahu. Bahu jalan. Jadi udah deteksi itu. Kemudian juga selain itu dia juga bisa mendeteksi genangan air yang ada di permukaan jalan. Udah mulai pinter lah. Udah mulai pinter. Udah mulai Udah pinter. diajarin banyak ya Udah Bu ya. diajarin banyak. Disekolahin dulu ya AI-nya. Ya Ibu sampaikan tadi menarik ya Bu ya. Apalagi Ibu memberikan penjelasannya kan sangat ibaratnya ya, membumi lah, kita jadi begitu paham karena tadinya kan kita mengawang-awang gimana sih AI bisa diterapkan gitu ya Bu ya untuk memelihara jalan. Nah sekarang jadi mulai kebayang nih Bu, berarti tahapan-tahapannya dari mulai pengumpulan data dulu dengan kamera tadi ya Bu ya, terus udah gitu diolah si datanya ini, kemudian dikeluarkanlah hasil atau reportnya kondisi permukaan jalan seperti apa. Nah selain itu Bu, ada nggak sih Bu ketentuan lain yang harus dipenuhin? Ya tentu saja ada. Jadi kita juga tetap harus mengevaluasi ya outputnya gitu ya. Jadi proses evaluasi data oleh penyedia layanan AI itu wajib gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat akurasi dari data yang dikeluarkan gitu. Nah target kami dalam penggunaan AI ini akurasinya itu adalah 90%. Jadi kalau kita melihat bahwa ternyata kok berbeda ya gitu dengan hasil yang dengan kondisi lapangan gitu. Nah ini berarti model AI itu belum memenuhi batas minimal akurasi tersebut, sehingga kita perlu langkah-langkah perbaikan dari model itu. Dan ini langkah-langkah perbaikan itu sudah ada juga di dalam pedomannya, gitu bisa dipelajari. Gitu, Mbak. Nah. Tapi kalau kita bicara soal teknologi AI, ini kan kalau sekarang akhirnya ketika kita berbicara soal teknologi, salah satu yang kemudian isu yang terkait dengan hal itu adalah soal keamanannya nih ya Bu ya. Soalnya kan kalau penggunaan teknologi digital nggak bisa lepas dari itu, ya kan Bu. Nah ada nggak sih Bu antisipasi untuk menjaga keamanan datanya ini? Ya. Jadi sekarang kan marak banget ya isu-isu peretasan gitu ya. Kita juga nggak pengen nih apa yang sudah kita build gitu ternyata diretas gitu ya. Dan keamanan data itu juga memang harus kita kita jaga lah gitu ya. Jadi kita memang sangat concern terhadap keamanan dan etika data gitu ya terhadap pemanfaatan AI ini. Terus itu juga sudah diatur di dalam pedomannya. Untuk aspek keamanan data, contohnya misalnya penyimpanan data itu harus kita taruh di dalam negeri gitu ya, jangan di luar negeri. Ya, takutnya bocor. Betul. Terus juga harus ada antivirus pasti itu kan. Terus kita juga harus backup data itu secara reguler gitu ya. Kemudian juga data kepemilikannya itu juga kalau bisa tetap kita jaga gitu ya, privasinya. Nah, selain itu juga ada etika data dan akuntabilitasnya gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan etika data, kita juga sudah memasukkan di dalam pedoman gitu ya. Dan ini juga sudah sesuai dengan SE Menkom Info nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artificial. Sehingga harapannya penggunaan AI ini untuk pemeliharaan jalan itu bisa terhindar dari ancaman peretasan. Jadi ancaman peretasan, kehilangan data dan pelanggaran etika tentunya. Pokoknya dimaksimalkan ya Bu. Maksimalkan ya? pokoknya. Jangan sampai yang udah kita buat, kita build dengan susah payah selama ini akhirnya
diretas sama Betul, hacker. apalagi sampai dimanfaatkan oleh Betul. pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara soal ini kan sebuah langkah inovasi yang keren ya Bu ya, ini luar biasa. Tapi rasanya untuk menerapkannya butuh pengawalan dari pihak-pihak, nggak cuma satu pihak gitu, nggak cuma Ya, Ibu Rin dan tim aja dong ya Bu ya. betul. Nah ini merangkul pihak-pihak mana saja Bu yang terlibat? Ya, proses ini tentunya pastilah melibatkan banyak pihak ya, terutama dari Bapak Dirjen Bina Marga yang selalu memberi arahan kepada kami gitu ya, untuk supaya pedoman ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga kita juga berkolaborasi erat itu terutama dengan Direktorat Bina Teknik ya, kemudian juga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 karena kebetulan kami di wilayah 2 gitu ya. Terus para kepala balai besar, Balai Pelaksana Jalan Nasional seluruh Indonesia dan kami juga berkolaborasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR itu terkait dengan integrasi data. Ya. Dan rencana AI itu untuk diimplementasikan ke jalan daerah. Jadi selama ini tuh proses kami sekarang AI ini kami manfaatkan untuk di jalan nasional dulu gitu ya. Nanti setelah kita lihat ada pilot project, kita lihat kemanfaatannya baru kita sosialisasikan untuk jalan daerah. Nah, dalam prosesnya itu di bulan Juli 2024 kita juga sudah mengambil video kondisi jalan nasional di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian juga kita juga sudah coba melakukan uji coba tahap pertama untuk aplikasi ini supaya bisa dikembangkan. Kemudian tanggal 11 September 2024 kemarin di Solo kita melakukan FGD terkait sama pedoman ini gitu ya. Kan kita pengen pedomannya lebih sempurna sehingga kita perlu masukan-masukan dari semua stakeholders gitu. Kami undang semua stakeholders baik itu dari UPT di daerah ataupun juga pemerintah kabupaten, kota dan provinsi yang kebetulan di Jawa Tengah gitu ya. Dan di sini juga kita menggandeng tim IT untuk mengembangkan aplikasi karena ini kan memang aplikasi gitu ya dan tidak terlepas dari tim IT gitu ya. Dan ada praktisi dari akademisi sehingga proses ini benar-benar melibatkan banyak pihak dan harapan kami pedoman itu bisa sempurna gitu, bisa cepat sempurna dan bisa diimplementasikan dengan segera. Itu sih yang paling penting Bu. Betul. Kita pengennya itu juga sampai ke daerah-daerah ya Bu ya. Makanya sinergitas itu kemudian yang benar-benar harus dijalin dan semuanya ternyata sangat solid ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah berarti banyak pihak yang terlibat nih ya Bu ya untuk memastikan supaya pedoman penerapan AI ini bisa lebih komprehensif dan bisa juga siap diterapkan dengan baik gitu. Kalau bisa tadi sampai ke daerah-daerah seperti Ibu Rin bilang. Nah kalau untuk saat ini berarti sebenarnya kan masih ada lah ya Bu ya yang harus disiapkan gitu ya Bu ya untuk mengawal implementasi pemanfaatan AI. Kalau dari Ibu Rin persiapannya apa aja Bu? Ya, jadi yang pertama alhamdulillah itu para stakeholder kan mensupport ya. Dan kami juga harus memastikan bahwa apa yang kita build ini benar-benar bisa diterapkan di lapangan gitu ya dan bisa dipakai ke depannya gitu. Jangan sampai kita sudah membuat ternyata tidak bisa diimplementasikan dan bahkan tidak bisa dipakai oleh kita sendirilah di Kementerian PUPR ini gitu. Jadi kita berkomitmen untuk bisa meningkatkan kualitas dari pemeliharaan dan kondisi di jalan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi AI ini. Nah, kemudian juga meskipun pedoman ini sudah diterbitkan gitu ya, tapi kita tetap mengawal terus melakukan diskusi untuk perbaikan gitu ya, termasuk juga uji coba dan pemantauan akurasinya. Terus kami juga minta dukungan nih Mbak, mohon dukungannya. Saat ini kami juga sedang mengembangkan untuk survei road damage detection ini menggunakan mobile phone gitu. Jadi target kami supaya para penilik jalan itu bisa lebih mudah ya. Jadi kalau dia pakai motor gitu ya, dia bisa pakai mobile phone dia gitu untuk mendeteksi ini gitu ya. Jadi nanti kalau tadi kita pakai kamera, terus kita kita kasih ke AI untuk dia analisa gitu ya.
Ini kita menyiapkan mobile phone untuk para penilik jalan untuk bisa dia melakukan survei, dia bisa mendeteksi kerusakan jalannya itu. Gitu. Jadi kami akan terus ngawal prosesnya agar teknologi ini bisa diimplementasikan dengan optimal dan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak. Iya. Semoga intinya adalah ini bisa mempermudah juga teman-teman yang bekerja di lapangan gitu ya Bu. Betul. Ya. Sehingga hasil yang kita dapatkan tadi kalau misalnya Sobat Bina Marga sempat nonton yang di part 1, itu ternyata kendalanya luar biasa ya Bu ya. Karena dampaknya bisa kemana-mana ketika misalnya kita mengerjakan di preservasi jalan ini tidak akurat, kemudian datanya tidak lengkap. Nah, itu kan ternyata dampaknya bisa kemana-mana. Salah penanganannya nanti. Betul. Nah, ini mungkin terakhir nih Bu, tapi kita pengen mendengar langsung penjelasan Ibu Rin sudah sangat detail dan sangat mencerahkan. Kita semua jadi semakin optimis ya Bu ya, kalau jalan dan jembatan tentunya ke depannya jadi akan semakin terawat dan kita bisa semakin nyaman gitu kan sebagai pengguna jalan. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada nggak Bu pesan atau harapan yang ingin Ibu sampaikan terkait khususnya implementasi AI ini untuk masa depan di pemeliharaan jalan di Indonesia? Ya Mbak Rahma, jadi artificial intelligence itu sebuah revolusi ya yang tidak terelakkan di dunia yang serba digital ini ya. Nggak hanya di pemeliharaan jalan saja tetapi di seluruh kegiatan dan aktivitas kita. Betul. Dan AI ini tuh menawarkan suatu peluang besar untuk mengubah cara kita itu untuk bekerja, ya bekerja dan beraktivitas. Namun penting bagi kita itu untuk memahami bahwa AI itu cuma sebuah alat, ya. Jadi sukses tidaknya pemanfaatan AI itu adalah tergantung dari bagaimana kita merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan. Balik lagi ya, Bu. Balik lagi. Jadi AI itu cuma alat gitu loh, Mbak. Jadi dia itu mitra kerja, bukan sebagai pengganti manusia. Jadi kan kita khawatir nih kalau dibilang bahwa nanti ke depan semua tenaga kerja itu bisa digantikan dengan AI loh. Bahkan reporter juga bisa digantikan dengan AI. Sudah mulai khawatir. Nanti Ibu akan ngomong sendiri sama robot ya kan? Itulah. Ya kan Ibu? Jadi seperti itu kan katanya. Tapi ternyata kan tidak juga gitu karena dia hanya sebagai alat. Ya. Jadi kesuksesannya itu tergantung bagaimana cara kita untuk bisa merancang, mengembangkan dan mengimplementasikannya. Jadi dia itu bukan pengganti manusia, sekali lagi bukan pengganti manusia. Jadi mari kita sambut era baru ini dengan optimis dan semangat untuk terus belajar dan berinovasi untuk masa depan Indonesia yang semakin maju. Saya setuju banget lagi sama Bu Rin, luar biasa. Bu, semoga ini bisa terimplementasi dengan baik. Amin. Kemudian target kinerja juga pemantapan jalan yang tadi Ibu sempat bilang, walaupun kendalanya mungkin luar biasa bikin Ibu mungkin kadang-kadang susah tidur ya Bu ya. Susah tidur. Apalagi kalau pedomannya belum jadi. Susah tidur itu saya. Ya Bu ya. Tapi kayaknya kalau melihat dari asas kerja Ibu Rin dan tim yang gercep, nggak boleh lengah ya Bu ya, harus kalau bisa nggak lebih dari 1 kali 24 jam semuanya beres, karena netizen itu memang luar biasa ya Bu ya. Betul. Kalau misalnya lihat jalan rusak dikit kayaknya aduh pusing. Dan Ibu pun rasanya gatal pengen cepat menangani ya Bu ya. Dan semoga pemanfaatan teknologi AI ini akan membantu kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu Rin. Terima kasih Mbak Rahma. Sudah kembali datang selalu memberi pencerahan di Bincang Jalan dan Jembatan. Baik Sobat Bina Marga, kalau ingin tahu seperti apa update soal proses pembangunan jalan dan jembatan, makanya terus ikutin episode terbaru yang terus kita upload di YouTube channel ini dan juga di Spotify setiap hari Senin dan juga Kamis. Dan jangan lupa untuk follow @PUPR_Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayuning dia pamit. Ibu Rin, terima kasih sudah hadir bersama kita. Terima kasih Mbak Rahma, terima kasih. Pastinya Ibu tetap semangat menyambung negeri.